Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ziv TV channel. Di tutorial kali ini bisa dilihat ya. Ini saya udah bawa sepatunya seperti ini. Kita akan membuat sepatu ini. Ini saya pakai motif spike seperti ini. Ini model slip on, jadi gampang banget buatnya, simple dan yang pasti nyaman di kaki. Langsung aja. Berikut ini caranya. Pertama yang mesti disiapin adalah outsole dan insole-nya seperti ini. Ini outsole namanya, kayak gini. Kemudian ini insole-nya, ini kayak gini. Ini ukuran 38. Nah, di sini di bagian outsole-nya udah dilubangi seperti ini. Ya. Kemudian kita akan merajut dari bagian sisi lengkungan dalam. Ini kalau kita perhatikan di sini ada lengkungan bagian dalam. Nah, kita mulai merajutnya dari situ. Kemudian ini hakpennya nomor 3, saya pakai nomor 3. Dan benangnya pakai yang poli kilat seperti ini. Jadi ukuran hakpen kalau bisa dia dibuat ukuran yang kecil, jadi hasilnya rapat dan bagus gitu. Kita mulai aja sekarang. Ini kita masukkan dulu benangnya di sini. Ini tidak perlu di slip knot, ini langsung aja kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Ini sisanya agak panjang ya, karena nanti di bagian akhir ini akan kita gunakan untuk mengikat. Jadi ini kita tahan dulu. Kemudian ini kita tarik benang sampai ke panjangnya atau lebarnya sampai ke lubang berikutnya. Ini di sini. Lalu ini kita tarik benang ke dalam. Kita buat seperti membuat slip knot seperti ini. Kemudian kita tarik benang lagi sampai lubang berikutnya. Nah, kalau yang ini dia agak panjang, ini agak lebar ya, ini agak sempit. Ini kita sesuaikan aja sama besarnya tiap lubang, jarak tiap lubang. Itu nggak masalah. Yang penting kita tarikannya kuat. Nah, seperti ini. Ini tetap di luar, tetap rapat kita tarik. Next kita tarik benang lagi sampai ke lebar lubang berikutnya. Nah, ini teman-teman lakukan sampai ke bagian awal sini lagi, baru bisa kita lanjut ke baris berikutnya. Oke, ini udah di bagian akhir seperti ini. Ini udah satu putaran. Sekarang ini di bagian yang akhir. Perhatikan seperti ini. Kita tarik benang sampai ke lubang yang terakhir ini. Nah, sampai di sini kita potong dulu benangnya. Saya potongnya pakai korek ya, supaya bagian ujungnya nanti enggak terbuka gitu. Nah, seperti ini. Sisa benang yang ini bisa kita tarik keluar. Nah, yang bagian ini, yang bagian luar ini kita tarik masuk ke dalam. Seperti itu. Kemudian ini kita ikat dengan ikat mati. Nah, seperti ini. Ini bagian pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk ke baris berikutnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan dari outsole-nya, ini saya punya outsole di bagian depan. Ini sudah press ya, sudah nggak ada lagi ruang di sini. Sedangkan yang di bagian belakang ini ada ruangnya cukup tinggi seperti ini.
Jadi untuk merajutnya disesuaikan. Di bagian yang pendek ini kita pakai motif single crochet, sedangkan di bagian belakang kita pakai double crochet, dan di bagian samping ini kita punya bagian yang setengah. Nah, di sini kita isi dengan half double crochet gitu. Jadi disesuaikan. Kalau outsole teman-teman dia ketinggiannya rata semua, tidak perlu dibuat seperti itu, langsung aja pakai single crochet semua juga bisa gitu. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita rajut. Kita ambil benang baru seperti ini, kemudian kita buat slip knot, lalu kita mulai merajut dari bagian dalam outsole seperti ini. Ini maksud saya bagian sini, ini bagian dalam, lekungan dalam, sedangkan yang ini bagian lekungan luar. Kita mulai dari bagian yang dalam di sini. Di sini boleh. Kemudian kita masukkan benang. Kita rajut. Karena di sisi ini adalah sisi yang pendek, ini jaraknya, jadi kita buat motif single crochet ini sebanyak 3 kali. Kita mulai. Sisa benang ikut kita rajut di dalam rajutan supaya lebih rapi seperti ini. Kita buat 1 single crochet, lalu 2 dan 3. Pertama kita buat 3 single crochet di sini, kemudian di lubang berikutnya ini sisa benang tetap kita ikutkan di rajut ya teman-teman. Kita buat 2 single crochet, oke, 2 single crochet. Kemudian di lubang berikutnya lagi ini kita isi 3 single crochet, satu, 2 dan 3. Berikutnya 2 single crochet, 1, 2. Nah, ini teman-teman lanjutkan sampai kembali lagi di sini di titik awal, tapi di bagian yang tinggi ini kita buat motifnya double crochet yang setengah half double crochet. Jadi setiap lubang 2 3 2 3, tapi motifnya pakai yang di sisi ini single crochet. Kemudian yang di sini half double crochet dan di sini double crochet. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang di bagian yang tinggi sebelah sini, ini kita isi dengan half double crochet. Nah, karena di lubang sebelumnya ini kita isi dengan 3, jadi kali ini kita isi di lubang berikutnya ini kita isi dengan 2 half double crochet. Ini disesuaikan aja sama outsole-nya teman-teman, bentuknya seperti apa ya. Ini caranya seperti ini untuk menentukan motif apa yang kita pakai di bagian dasar. Jadi seperti itu. Ini sudah 2 half double crochet, berikutnya kita isi dengan 3 half double crochet. 1, 2, 3. Kemudian 2 half double crochet,
berikutnya lagi 3 half double crochet. Ini kita lanjut kira-kira sampai ke bagian yang tinggi. Di sisi sini kita stop, kita mulai pakai double crochet. Oke, sampai di sini. Nah, ini kita lanjut pakai motif double crochet. Di lubang terakhir ini kita isi dengan, tadi saya isi dengan 2 half double crochet, jadi di sini kita isi dengan 3 double crochet. Satu, dua, tiga. Berikutnya di lubang rantai ini kita isi dengan 2 double crochet. Satu, dua, berikutnya lagi 3. Di sini kita lakukan sampai yang ke bagian ini. Ini kita isi sampai double crochet di sini. Kemudian di sini kita isi half double crochet sampai ke bagian yang akhir sini. Oke. Yap, ini udah sampai di bagian akhir seperti ini. Ini kita lakukan slip stitch. Tapi di sini slip stitchnya begini caranya. Ini kita lepas, kita tusuk dari bagian dalam di sini. Kemudian ini kita bawa masuk benangnya. Mengapa seperti ini? Biar hasilnya rapih dan juga apa ya? Pokoknya ya rapih aja gitu. Kemudian ini kita biar lebih kuat ini dimatikan. Seperti ini. Ini cara saya. Kalau teman-teman punya tips and trick lain boleh juga dipakai, terserah aja. And next kita lanjut ke baris berikutnya. Oke ya, baris berikutnya kita mulai dari sini lagi. Kita tusuk kali ini dari arah luar ke arah dalam. Sini. Lalu kita ambil benang. Tarik keluar. Nah, ini kalau seperti ini hasil tarikannya, teman-teman perhatikan. Nah, jadinya seperti ini. Pertama tadi kita buat 3 single crochet, jadi ini kita buat 3 juga. Satu, dua, lalu yang ketiga kita masukkan hakpen ke bagian bawah sini, lubang bawah seperti ini. 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bagian outsole ikut kita rajut supaya hasil sepatu lebih kuat, dan juga pastinya ini membuat motif sepatunya menjadi lebih cantik juga. Tapi ini optional, kalau teman-teman nggak mau ininya ikut dirajut juga boleh, lanjut aja dari rajutan bagian dalam. Tapi kalau saya ikutkan di outsole-nya ikut dirajut. Oke, ini yang pertama tadi kita isi dengan 3, 1, 2, dan 3. Berikutnya di sini kita isi dengan 2. Jadi ini kita isi lagi. Satu, lalu yang kedua kita masukkan hakpen ke dalam lubang. Di sini.
2, kemudian kita isi lagi 3, 1, 2, lalu turun ke bawah dan 3. Nah, ini berlaku untuk semua bagian sampai kembali ke titik awal. Hitungannya tetap 23 23 23. Di bagian akhir ini sampai di sini kita slip stitch lagi. Caranya tetap sama seperti ini. Kemudian kita matikan benang. Saya tipe yang selalu mematikan benang di akhir rajutan seperti ini supaya rajutannya lebih kuat. Kalau teman-teman yang pakai slip stitch biasa, boleh juga. Ini tergantung selera dan tergantung gimana teman-teman gampangnya aja. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Nah, di sini kita mulai lagi rajut. Di sini kita pakai motif single crochet semuanya. Ini setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini sampai kembali ke titik awal kita isi dengan single crochet. Ini sudah hampir di bagian akhir. Seperti ini. Oke, kemudian ini kita slip stitch lagi. Nah, sampai di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita kembali ke titik dasar di sini karena ini kita akan coba untuk membuat motif seperti motif jahitan. Nah, ini kita keluarkan benang dari sini. Kemudian kita slip stitch di semua titik lubangnya. Seperti ini 1, 2. Ini kita slip stitch semuanya sampai kembali ke titik awal. Ini. Oke. Sampai di sini Nah, kalau teman-teman ada yang ingin membuat project sepatu seperti ini tapi bingung untuk beli outsole atau insole-nya di mana, nah teman-teman bisa order di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di description box, oke? Atau bisa juga di WA. Tapi untuk stoknya tidak banyak, jadi sebaiknya teman-teman tanya dulu untuk ketersediaan stok. Oke, teman-teman lanjutkan sampai ke bagian awal sini. Ini bisa dilihat di bagian akhir ini seperti ini. Ini tinggal kita slip stitch, kita masukkan ke bagian akhir seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya motif seperti jahitan sudah selesai. Kemudian
Nah, ini kita selesaikan dulu slip stitchnya. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita mulai di lubang rantai yang ini juga boleh. Kita buat 1 single crochet. Nah, di sini kita mulai untuk membuat motif. Saya pakai motif spike. Ini kita akan, ketika di sini kita isi single crochet, maka yang bagian lubang berikutnya ini kita spike ke bawah. Di sini kita tusuk di lubang yang bawah ini. Seperti ini. Kemudian kita buat di lubang berikutnya, ini kita buat 1 single crochet. Kemudian yang di lubang berikutnya kita spike ke bawah lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini terus kita lakukan berulang sampai ke bagian akhir ini. Karena ini terakhir spike, berikutnya 1 single crochet, spike lagi, oke, kemudian ini kita slip stitch. Sini, kemudian nah, ini karena di bagian bawahnya adalah spike, maka di bagian atas kita buat single crochet. Lalu berikutnya sini kita buat spike 1. Kemudian ini bagian ini bawahnya spike, berarti atasnya single crochet. Ini kita buat seperti itu, selang-seling. Kemudian kita spike. Seperti ini kita buat selang-seling. Ini untuk sisi sebelah kiri. Ini sudah selesai, seperti ini hasilnya. Selang-seling. Oke, ini yang bagian kiri sudah selesai. Kita lanjut ke bagian kanan. Teman-teman selesaikan sampai ke bagian titik awal tadi, kemudian di slip stitch. Baru selanjutnya kita akan mulai untuk ke bagian badan atau bagian ujung dari sepatunya. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat bagian depan sepatunya seperti ini. Kita cari sisi bagian tengahnya ini seperti ini. Maka bagian tengah ada di sini. Kita beri penanda, kita ambil dulu penandanya. Kemudian kita hitung 1, 2, 3 dan 4 di sini. Lalu sisi ini 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini seperti ini penandanya.
Lalu kita lanjut ambil benang baru nih, kemudian kita buat slip knot. Kita mulai merajut dari sisi ini yang kuning, dari sisi luar dulu. 1 2 3 4. Nah, cara mengambil rajutannya atau tusukannya yaitu kita ambil bagian back loop. Ini kita ambil bagian back loop aja, jangan keduanya, jangan seperti ini jangan, karena nanti kita akan membuat motif seperti ini seperti pembatas untuk bagian bawah, sedangkan untuk bagian atasnya kita buat motif yang baru gitu. Next, ini kita buat dulu di lubang yang sama, kita buat lagi 1 single crochet, lubang berikutnya 1 single crochet dengan mengambil bagian back loop. Ini kita lakukan sampai ke tanda yang kedua ini, di sini baru kita stop. Ini tanda terakhir, bisa kita copot. Nah, bagian depannya seperti ini. Oke, kemudian ini kita slip stitch di sini. Kita slip stitch 2 kali, ini sekali, lalu ini 2 kali. Kemudian kita putarnya dari arah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi tusuk single crochet di sini di lubang yang kedua. Ini kita ambil semua ya, bukan hanya back loop tapi kita rajut seperti biasa. Buat rajutan serapat mungkin agar hasilnya rapi. Oke, ini di akhir dari baris kedua ini. Kemudian ini kita putar lagi. Nah, ini cara memutarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di 2 lubang di bagian depan. Jadi di lubang ini dan ini. Satu, 2, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini kita langsung masuk ke bagian motif ya. Ini di baris pertama kita spike ke bagian bawah ini
bagian sini kita spike. Ini kemudian di sini kita buat motif single crochet. Motifnya sama seperti bagian yang ini, kita buat ke bagian depan atau bagian badan dari sepatu, kemudian kita buat lagi spike ke bawah. Cuman di spike ini dia lebih tinggi daripada yang bagian bawah ini. Spike-nya lebih tinggi karena ini jaraknya adalah 2 baris, sedangkan yang bawah adalah 1 baris. Jadi di sini kalau seperti ini rajutannya ini kan hasilnya akan melengkung. Kalau yang seperti ini kita lepas dulu hakband, kita masukkan lagi dari depan, jadi hasilnya lebih rapi. Oke, next. Spike lagi ke bawah. Nah, kalau dia sudah rapi, lurus, tidak perlu dilepas hakbandnya. Next. Oke, ini udah di baris terakhir ya. Ini kita slip stitch di 2 lubang di depannya. Ingat, ambil bagian back loop aja. Untuk yang bagian sini di bagian bawah ini kita ambil bagian back loop aja ya. Sekali, 2 kali, kemudian kita putar. Ingat, putarnya jangan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi arah benang ini di dalam dari hakband, bukan di bagian luar sini, bukan seperti ini. Kemudian kita buat lagi motif biasa, yaitu single crochet. Kemudian kita putar. Ingat cara memutarnya, benang berada di dalam seperti ini. Kemudian ini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi motif di sini. Kita buat motif spike. Lalu yang bagian bawahnya spike, ini atasnya kita isi dengan motif single crochet. Lalu kita spike lagi di sini, bukan di bawah sini tapi di sini ya. Berikutnya single crochet. Berikutnya spike lagi.
single crochet lagi, spike lagi, single crochet lagi, spike lagi. Jadi motifnya ini seperti ini, akan selang-seling seperti yang bagian bawah. Ini juga seperti itu. Nah, ini kita lakukan sampai kira-kira di sisi sini. Untuk totalnya kita akan buat sebanyak kira-kira kita akan membuat sebanyak 17 mungkin, atau bisa kurang bisa lebih, disesuaikan aja sama besarnya kakinya. Oke, ini kita lanjut dulu sampai ke bagian ujung. Di sini ini kita oke, ini di bagian akhir kita buat spike lagi sini. Nah, seperti ini bagian ujungnya. Kemudian kita slip stitch 2 kali, 1 2, putar, kemudian single crochet lagi sampai ke bagian ujung. Ini terus teman-teman kerjakan sampai ke bagian, sampai kira-kira 17 kali 17 motif gitu, 17 baris motif. Oke, di sini saya udah selesai sampai di sini. Ini sampai di baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, di sini saya akan membuat satu putaran lagi karena sepertinya ini masih terlalu pendek kalau 17 motif. Jadi kita tambah satu kali lagi, satu tingkat lagi untuk motifnya. Oke, di sini kita selesaikan dulu di baris ini ya. Kemudian ini kita slip stitch sebanyak 2 kali, 1 dan 2. Kemudian kita perhatikan dulu rajutan di bagian bawah ini kosong, tidak ada motif. Jadi di awal ini kita buat dulu motif. Satu, kemudian kita buat satu single crochet, lalu motif lagi, turun ke bawah, kita buat spike seperti biasa. Ini kita lanjutkan sampai ke bagian akhir ini. Oke, ini sudah di bagian terakhir seperti ini. Kemudian ini kita slip stitch satu kali, lalu kita buat kembali lagi, kita membuat motif single crochet di setiap lubang sampai kembali ke titik awal, lalu kita slip stitch 2 kali.
Oke, ini bagian terakhir dari motif single crochetnya. Di sini kemudian kita slip stitch. Satu kali aja. Kemudian kita kembali lagi ke titik sini, yaitu kita membuat motif single crochet dari awal sini keliling ke bagian belakang sampai ke sisi ini. Ini kita buat motif single crochet. Ingat, kita hanya mengambil bagian back loop ya teman-teman. Lanjutkan sampai ke sisi ini. Oke, ini sudah di bagian akhir seperti ini. Ingat, baris ini kita mengambil hanya untuk bagian yang back loop. Kemudian di sini kita slip stitch. Slip stitch 2 kali untuk naik ke atas. Kemudian kita putar, lalu kita buat motif single crochet kembali untuk di baris ini. Tapi ini untuk mengambil rajutannya, ini kita bukan hanya back loop tapi kedua-duanya ya teman-teman. Ya seperti ini kita ambil dua-duanya. Ini teman-teman lanjutkan sampai ke bagian akhir ini. Ini sudah hampir di bagian akhir seperti ini. Ini kita slip stitch. Slip stitch lalu kita matikan benang. Kemudian kita potong. Oke, sampai di sini semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menyelesaikan bagian tumitnya, bagian belakang. Di sini kita cari titik tengahnya. Ini kita letakkan di sini titik tengahnya. Kemudian kita hitung di sini 1 2 3 4 5. Lalu 1 2 3 4 dan 5. Oke, kemudian kita ambil benang yang tadi kita potong ya. Jadi kita ambil benang baru lagi seperti ini. Kemudian kita buat slip knot. Kita mulai dari titik yang penanda warna kuning. Bisa ambil di sini. Penanda tengah bisa kita copot. Kemudian ini kita buat
1 single crochet, di sini. Kemudian, nah ini teman-teman perhatikan di bagian tumit ini, di baris yang ini kita sudah membuat 2 baris single crochet. Jadi di baris kali ini kita akan langsung membuat motifnya aja. Oke, di sini kita sudah buat 1 single crochet, berarti di lubang berikutnya kita buat spike, kita turun ke bawah. Seperti ini. Nah, ini kita buat motif spike-nya 1. Next kita buat single crochet. Sisa benang jangan lupa ikut dirajut. Kemudian kita buat lagi spike. Perhatikan cara merajut teman-teman. Kalau hasilnya seperti ini, maka teman-teman harus merapikan. Cara merapikannya ini kita lepas dulu, lalu kita ambil dari depan, jadi hasil spike-nya dia akan rapi. Oke, seperti ini. Next kita single crochet, spike lagi, single crochet lagi. Spike, single crochet, spike terakhir, kemudian di bagian penanda ini kita copot, kita buat 1 single crochet. Nah, ini bagian tumit seperti ini. Kita sudah langsung memulai untuk membuat motifnya. Kemudian ini kita slip stitch, dua kali. Kemudian kita putar, lalu kita buat motif single crochet sampai ke bagian awal kita membuat bagian tumitnya. Sampai di bagian akhir seperti ini, kita putar, lalu kita buat slip stitch di 2 lubang di depannya. Nah, seperti ini. Kemudian di baris berikutnya kita perhatikan lagi rajutan di bagian bawah. Di sini kita mulai untuk membuat motif spike. Kita ambil dari baris yang ini. Sini kita lakukan spike. Nah, seperti ini.
Kemudian di barisan motif spike yang di bagian bawah ini kita buat single crochet. Lalu kita buat motif spike lagi, kita masukkan di bagian ini. Kita buat motif seperti bagian depan, yaitu kita selang-seling begitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sebelahnya single crochet, lalu spike lagi. Lakukan sampai ke bagian akhir ini. Di bagian akhir kita slip stitch kembali sebanyak 2 kali. 1, 2, seperti ini. Kemudian kita putar, lalu kita buat motif single crochet lagi sampai ke bagian awal sini. Nah, ini kita lakukan sampai sebanyak 3 motif di bagian tumit. Ini kita sudah punya 1. Oke, kita hitung dari sini, ini 1 atau 4 dari bagian yang bawah ini. Kita buat 4 motif. Oke. Di ujung tetap kita slip stitch kembali. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi motif spike, kemudian single crochet, spike lagi, sini single crochet. Ini kita lakukan sampai ke bagian ujung. Kita slip stitch lagi. Kita putar dan single crochet kembali.
slip stitch. Ini adalah baris terakhir untuk kita mengerjakan bagian tumit. Nah, ini kita sudah punya 1 2 3 motif. Sekarang ini motif terakhir, yaitu motif keempat. Seperti ini untuk bagian tumit bagian belakang. Sampai di sini ini bisa kita slip stitch 1 kali. Kemudian kita potong benangnya. Oke, berikutnya kita mengerjakan untuk bagian samping. Di bagian samping sini kita mulai dari bagian sisi ini. Dan ini kita perhatikan di bagian bawah kita sudah punya 2 baris motif single crochet di sini. Jadi sekarang kita mulai untuk langsung aja merajutnya. Kita ambil benang baru. Ini kita buat slip knot. Lalu kita masukkan di bagian ini. Kemudian kita lihat di sini bagian bawah kita membuat motif. Pertama ini kita buat dulu single crochet. Sisa benang jangan lupa untuk ikut dirajut. Kemudian kita lakukan spike ke bawah. Kita langsung membuat motif. Kemudian berikutnya single crochet lagi, kemudian spike lagi, single crochet lagi, lalu spike. Ini kita lakukan terus berulang-ulang sampai kembali ke titik awal. Nah, ini di sisi yang kaki sebelah kanan ini sudah selesai saya buat seperti ini.
Ini kita punya 1, 2, 3, dan 4 baris motif spike untuk sisi sampingnya. Jadi teman-teman lanjutkan sampai baris atau tingkat 4 motif. Oke. Di sini saya sudah punya 3 baris motif. Ini 1, 2, dan 3. Kemudian ini dibuat lagi 1 baris motif single crochet. Nah, di sini kita akan membuat motif untuk baris keempat. Di sini kita perhatikan bagian pertamanya. Pertama kita buat dulu single crochet. Kemudian motif spike ke bawah. Kemudian single crochet lagi, lalu spike lagi ke bawah. Seperti ini caranya sama seperti sebelumnya, seperti bagian bawah. Tapi yang membedakan di sini ketika nanti sudah sampai di ujung, kita jangan stop, tapi kita lanjut membuat motif untuk bagian depan ini. Kita juga buat motif spike. Oke? Oke, di sini kita mulai untuk membuat motif di bagian depannya. Kita perhatikan di bagian bawah sini, ini perpotongan atau pertengahan motif dari yang ini adalah di titik ini, maka kita buat motif di titik pertengahannya. Nah, seperti ini. Terus seperti biasa kita selesaikan motifnya.
Oke, ini di bagian akhir kita letakkan di sini. Kurang kencang, kita ulangi. Oke, seperti ini. Kita slip stitch. Nah, ini bagian atas sudah selesai. Untuk barisan motif ini sudah selesai. Nah, sampai di sini ini sudah bisa dicoba. Sudah enak belum di kaki? Kemudian untuk bagian atasnya, untuk merapikannya, ini optional. Kalau teman-teman mau sampai di sini juga boleh, tapi saya lebih suka untuk mengakhirinya dengan motif single crochet jalan terbalik. Oke ya, begini caranya, yaitu ini ini seharusnya kita merajut ke arah depan, tapi ini kita merajutnya ke arah belakang, dan kita mengambil bagian untuk back loop aja, bukan dari kedua lubangnya. Oke, ini kita ambil sisi back loop di sini. Kemudian kita tarik benang seperti ini, lalu tarik. Saya lebih suka mengerjakannya ini bolak-balik seperti ini. Ini kita tusuk seperti ini, bagian back loop aja ya. Lubang berikutnya back loop, lalu ini kita putar sepatunya seperti ini, baru kita tarik. Kalau caranya seperti ini lebih mudah. Ini kita putar lagi sepatunya, kita tusuk lagi back loop, kita ambil benang, kita keluarkan, lalu kita putar sepatunya, kita keluarkan lagi, putar lagi sepatunya. Seperti itu terus sampai kembali ke titik awal, kembali ke sini. Kemudian tinggal kita rapikan dengan memotong benang seperti ini. Ini agak sulit untuk bagian merajut single crochet jalan terbalik ini, jadi pelan-pelan aja, usahakan serapi mungkin. Cara saya seperti ini. Tusuk bagian back loop, tarik benang keluar, putar sepatu, lalu keluarkan benang, rekatkan, putar lagi sepatu, tusuk back loop, ambil benang, putar sepatu, lalu tarik benang. Nah, seperti itu. Maka hasilnya akan jadi seperti ini untuk sisi yang kaki sebelah kanan. Oke, ini sepatu untuk sisi sebelah kanan sudah selesai. Ini bagian sudutnya kita buat motif single crochet jalan terbalik. Kemudian sampai di ujung tinggal kita potong, dan sisa benangnya ini kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Dan selesai.